Dan pemirsa, kembali untuk mengupdate informasi terkait musibah yang menimpa Sumatera Barat, tepatnya di 4 kabupaten terdampak, yakni di Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Padang Panjang. Pemirsa, kami akan menghubungi rekan kami Agung Sulistyo yang saat ini berada di posko Kecamatan 5 Kaum, Tanah Datar. Halo, selamat siang rekan Agung. Selamat siang, Pak. Ya, rekan Agung, seperti apa kondisi terkini di sana, rekan Agung? Adakah update informasi mengenai jumlah orang yang meninggal, ditemukan meninggal, dan bagaimana dengan 29 orang yang masih hilang? Untuk saat ini belum ada update terbaru, Pram, karena berkemungkinan tadi petugas masih melakukan pengumpulan data dari daerah-daerah yang terdampak berbagai bandar ini. Dan juga saat ini upaya pencarian masih terus dilakukan, dan dari lokasi-lokasi kejadian itu belum ada ditemukan korban tambahan lagi, Pram. Oke. Jadi kembali saya memastikan data terakhir yang Anda dapatkan 18 orang meninggal dan 29 orang masih hilang di Tanah Datar. Benar demikian rekan Agung? Ya, betul sekali, Pram. Sampai sekarang ini itu data terbarunya. Kalau dari lokasi Anda melaporkan saat ini dari lokasi bencana di Tanah Datar, ini jauh nggak? Seperti apa, rekan Agung? Apakah di sana masih dialiri oleh banjir atau seperti apa kondisinya? Kalau dari posko ini, daerah terdekat yaitu di daerah Manunggal, 5 Kaum, itu berjarak lebih kurang sekitar 5 kilon lebih, lebih kurang 5 kilon lebih. Dan di sana untuk pembersihan jalan ini sudah dilakukan, namun untuk kendaraan yang bisa melalui itu masih terbatas. Karena masih banyak kayu-kayu dan batu-batuan yang ada di sekitar lokasi, bahkan ada jembatan yang ada di atas sungai itu juga kondisinya juga sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan untuk tadi warga pun juga khawatir setiap hujan lebat datang, mereka masih khawatir dan harus mencari tempat yang aman. Karena dikhawatirkan akan terjadi banjir bandang susulan, Pak. Kalau kondisi cuaca hingga siang hari ini seperti apa, rekan Agung? Kalau saat ini cuaca panas, masih cerah. Namun biasanya itu cuaca mendukung akan juga itu sekitar pukul 14 ke bawah atau sekitar pukul 15. Dan hujan itu akan disertai dengan hujan deras. Seperti tadi malam, itu hujan deras dari sore hingga malam hari. Dan debit air juga yang awalnya kecil dan tiba-tiba besar lagi hingga tadi pagi, Pak. Misalnya akan terjadi hujan deras kembali dengan intensitas yang tinggi di sana, apakah memungkinkan kembali terjadi banjir bandang susulan di sana, rekan Agung? Kalau seperti itu kita bisa saja terjadi, karena sampai saat ini masih banyak material-material yang dibawa oleh banjir bandang, terutama material lahar dingin Gunung Merapi, Pram. Karena di beberapa daerah di Kabupaten Tanah Datar ini sungai-sungainya berhulu di Gunung Merapi, Pram. Dan apalagi status di Gunung Merapi sampai sekarang masih belum turun dan masih aktif dan masih kerap mengeluarkan abu vulkanik. Kalau menurut laporan Anda dan pantauan Anda di lapangan, rekan Agung, ini ada antisipasi khusus tidak untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya banjir bandang susulan di sana? Oke, untuk antisipasi ya, warga yang berada di sekitar aliran sungai ini sudah
langsung diberi himbauan, bahkan ada dievakuasi ke daerah-daerah terdekat atau di kantor-kantor kecamatan. Ada tenda darurat ada sebagian daerah yang tidak didirikan, namun lebih mengandalkan untuk aula gedung desa atau gedung kecamatan. Ya, karena cukup memadai dan cukup aman bagi para pengungsi, Pram. Dan dari pihak Pemkab Kabupaten Tanah Datar, selain mendroping data juga akan membentuk tim trauma healing untuk para korban pasca banjir bandang ini. Ini banjir bandang tidak hanya karena imbas dari banjir lahar dingin Gunung Merapi, tapi juga dari hulu-hulu sungai di sana. Apakah ada solusi dari pemerintah saat ini untuk misalnya mengeruk tanah-tanah di hulu sungai di sana agar tidak meluap? Untuk upaya normalisasi sungai ini sudah ada dilakukan pasca kejadian banjir bandang sebelumnya. Itu ada di daerah Sepuluh ada sungai yang di kawasan jalan yang menghubung antara Padang dengan Bukit Tinggi. Itu waktu terjadi pertama kali banjir bandang itu sempat memutuskan jalur tersebut dan upaya normalisasi sudah berjalan sini. Namun untuk saat ini yang di daerah-daerah yang cukup saat ini terdampak yang pasca kejadian kemarin belum bisa dinormalisasi karena kondisi cuaca dan kondisi air sendiri, Pram. Sebelum terjadi musibah banjir bandang sebesar ini kemarin, apakah sebelumnya pernah sempat terjadi banjir-banjir kecil di sana? Beberapa waktu bulan yang lalu itu sempat terjadi banyak bandang juga, tapi tidak sebesar ini dan tidak banyak merusak. Dan itu yang banjir bandang yang parah itu di Kabupaten Agam, tepatnya di Kecamatan Canduang. Itu sempat jadi banjir dan banyak korban di sana. Dan sedangkan untuk di Tanah Datar sendiri itu yang parah dari kali itu. Dan sempat kemarin kita harus melintas di jalan Padang itu, namun yang kali ini saat ini paling parah kondisi banjirnya. Kalau terkait dari Gunung Merapi, rekan Agung Sulistyo, bagaimana petugas di sana? Apakah bisa memantau sebelumnya kejadian ini terjadi, di mana banjir lahar itu akan turun? Untuk kondisi tidak bisa memantau, Bram, karena kondisi terkadang Gunung Merapi ini tertutup awan atau kabut. Bahkan beberapa kali erupsi ini tidak terpantau oleh kamera pemantau milik dari petugas pengamatan Gunung Merapi. Namun sedangkan saat hujan lebat, otomatis kondisi Merapi itu tidak terpantau. Dan di daerah terdekat biasanya seperti di Bukit Batabuh, di Kabupaten Agam itu merupakan kawasan paling dekat. Itu kadang aktivitas Merapi ini tidak terpantau karena tertutup oleh awan atau tertutup oleh cuaca yang gelap. Oke, baik. Rekan Agung Sulistyo, kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari Kabupaten Tanah Datar. Terima kasih dan selamat bertugas kembali dari Tanah Datar, pemirsa. Kembali kami akan menghubungi rekan Wahyu Sikumbang yang saat ini berada di posko pengungsian SDN 08 Kubang Duo, Koto Panjang, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, pemirsa. Halo, selamat siang rekan Wahyu. Selamat siang, Pram. Wahyu, apakah di lokasi Anda cuaca saat ini cukup mendukung untuk proses pencarian? Seperti apa hingga saat ini proses pencarian di sana? Karena dikabarkan tadi terakhir data yang Anda sampaikan 20 orang masih dinyatakan hilang. Dikoreksi, Pram, 20 orang itu korban tewas yang sudah ditemukan dan jenazahnya sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak. Sementara yang masih hilang itu ada 3 korban lagi. Untuk cuaca saat ini sejak tadi pagi sampai siang ini cuaca cukup mendukung, cerah, dan warga dibantu petugas tim gabungan sudah melakukan pencarian kembali menyisir area yang terdampak untuk mencari korban. Jika ada korban yang hilang yang akan kembali ditemukan. Sementara alat-alat berat juga diturunkan untuk membersihkan material-material berupa batu-batu besar yang turun dari gunung. Juga yang berada sekarang ini batu-batu itu di pemukiman-pemukiman juga menutupi jalan-jalan. Oke, mungkin rekan Wahyu bisa gambarkan kepada pemirsa di rumah seperti apa sih proses pencarian 3 orang hilang ini? Apakah mereka tertimbun oleh lumpur atau terseret ke hulu sungai atau seperti apa rekan Wahyu? Pada sejak pencarian dari awal itu di Sabtu malam itu juga sudah banyak korban yang ditemukan, seperti di daerah Canduang, itu di daerah Sungai Pua itu ada 4 korban meninggal dunia yang ditemukan. Beberapa di antaranya ada yang ditemukan di terbawa arus sungai, terbawa arus banjir lahar dingin ini di aliran sungai.
Bahkan ada yang keluar dari aliran sungai mencapai ada yang 1,5 kilometer. Baru jenazahnya ditemukan. Sementara harapan warga saat ini korban bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Tapi memang kecil kemungkinannya korban selamat karena sudah masuk hari ketiga sejak kejadiannya Sabtu malam itu. Oke. Kemudian hanya terjadi pada cuaca yang setiap habis zuhur itu biasanya hujan cerah sampai malam hari. Seperti tadi malam itu juga kembali terjadi hujan deras dan batu-batu besar kembali turun di gunung di antara perbatasan antara dari Cibatapur dengan dari Sungai Pua. Begitu, Pak. Oke, kalau identitas 3 orang yang hilang hingga saat ini sudah diketahui, rekan Wahyu? Identitasnya sudah diketahui, itu berada di daerah Sungai Pua 2 dan daerah di Kecamatan Canduang ini 1 orang. Oke, ini jika dinyatakan atau diduga ketiga orang hilang ini terseret arus sungai di sana, apakah melibatkan kabupaten tetangga lainnya untuk ikut mencari di sana atau seperti apa, rekan Wahyu? Saat pertama kejadian itu hanya warga yang melakukan pencarian. Pagi harinya baru dibantu oleh petugas BPBD di Kabupaten Agam. Dan mulai sejak hari kemarin dan hari ini, tim SAR, gabungan, TNI, Polri, dan berbagai relawan lainnya sudah turun ke lapangan untuk membantu pencarian. Oke. Rekan Wahyu, jika Anda katakan cuaca pada siang hari ini cukup mendukung untuk dalam proses pencarian, lalu apa yang masih menjadi kendala 3 orang hilang ini masih juga belum ditemukan, rekan Wahyu? Yang menjadi kendala sepertinya kita lihat di lapangan itu luasnya area yang terdampak. Misalnya seperti aliran sungai itu tuh sudah tidak berada di jalurnya lagi, sudah keluar dari jalurnya dan material lumpur dan kayu dan batu juga banyak yang terbawa saat banjir lahar dingin atau galodo ini terjadi. Demikian, Kang. Baik, rekan Wahyu Sikumbang langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali, rekan Wahyu. Ya, pemirsa, banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat tidak hanya menimbulkan korban jiwa, sejumlah infrastruktur juga rusak, di mana jalan provinsi yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi, tepatnya di kawasan Lembah Anai, putus dihantam banjir bandang. Jalan utama yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi tepatnya di Lembah Anai putus total, dihajar banjir bandang yang terjadi di tanah datar Sumatera Barat. Intensitas hujan yang cukup tinggi mengakibatkan meluapnya air sungai Batang Anai dan mengikis pondasi jalan serta menghancurkan kawasan wisata di daerah tersebut. Sungai Batang Anai yang awalnya sempit kini semakin melebar ke badan jalan. Karena jalan putus, arus lalu lintas dari Padang ke Bukit Tinggi ataupun sebaliknya dialihkan ke jalan alternatif Malalaka, Maninjau, dan Solok. Terjadinya hujan lebat tadi malam yang mengguyur wilayah Gunung Singgalang sehingga menyebabkan sungai Batang Anai meluap dan menggerus jalan yang berada di Batang Anai. Jadi kami himbau kepada masyarakat baik dari Bukit Tinggi maupun Padang yang akan melewati Padang Panjang sementara ini tidak bisa dilalui. Hujan deras yang mengguyur Sumatera Barat mengakibatkan banjir bandang di beberapa wilayah. Yang terparah di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Tidak hanya merusak bangunan, banjir bandang ini juga mengakibatkan korban jiwa. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.